Udah mulai. Halo teman Indo 5. Wah, balik lagi nih dengan saya Andi. Kali ini kita udah masuk di episode ketiga. Wah, seru banget ya pembahasannya. Kali ini tim Indo 5 akan membahas tentang proses pembuatan panggung event. Halo semua, saya Adit. Saya Sakti. Saya Gina. Kami dari Indo 5. Halo semuanya, masih semangat nggak? Sebentar lagi kan kita sudah mulai eventnya. Masih dong. Ngomongin ide dan kreatif panggung, nanti tuh kita bakalan ada pembahasan bagaimana proses pembuatan panggung di event. Excited banget deh sama pembahasan ini. Gue juga, tapi gue harus nyiapin lagi nih untuk ambil footage di lapangan, Ca. Emangnya lo belum beres? Belum, karena gue sama Sakti harus nge-shoot lagi ke lapangan. Bener banget, emang harus ngambil footage di panggung. Emang ngapain sih harus diambil, kan acaranya belum mulai. Aduh Gina, ya ampun. Harusnya tuh kamu tahu dong betapa pentingnya dalam pembuatan panggung. Aduh, pusing lagi deh nih. Gin, buat panggung tuh nggak segampang itu. Dari hal terkecil pun yang detail-detail harus diperhatikan. Maka dari itu gue sama Adit mau cek venue-nya langsung. Iya sih, sebenarnya aku tahu sih, tapi aku pura-pura aja nggak tahu. Bilang aja nggak tahu. By the way, nanti kan kita sebelum venue, lo ikut internal meeting kan? Ikut dong. Tapi kemungkinan nggak lama kita langsung pergi ke venue untuk mendokumentasikannya. Oh alah, nih ya, gue kasih tauin semuanya ya. Jaga kesehatan, jangan sampai sakit. Apalagi nih deket-deket event. Minum vitamin yang banyak tuh sekalian. Terima kasih, Ca, udah ingetin gue minum vitamin kok. Gue lupa lagi beli vitamin. Ih, jaga kesehatan tuh sangat penting. Apalagi deket-deket event. Kalau misalnya lo sakit pas event gimana? Iya, nanti gue beli. Ih, kok nggak diperhatiin sih? Jadi ngapain juga? Ih, kok gitu sih? Yaudah, yuk, kita siap-siap dulu, Sok. Dit, seperti biasa gue udah siapin semua ya untuk peralatan kamera dan lain-lain. Lo tau nggak? Gue pengen buat timelapse di lokasi. Gue bakalan begadang nih. Lo temenin gue ya? Gila, bener-bener temennya yuk, totalitas banget. Nanti gue temenin deh. Tapi jujur deh, asli, aku pengen tanya, emang kenapa sih panggung harus diperhatiin? Asli capek banget gue gini ngejelasin dulu. Ca, lu jelasin aja deh. Aduh, Gin. Karena tuh pemanggungan merupakan sebuah proses akhir dari persiapan perencanaan, Gin. Memperhatikan pembangunan panggung itu sangatlah penting. Yang perlu dilakukan dalam proses pemanggungan itu menyiapkan panggung dengan baik agar proses pementasan tuh berjalan dengan baik. Ya tuh, keren banget penjelasan dari Ersa. Kan nggak lucu aja tiba-tiba pas lagi event panggungnya ada yang terlihat kurang bagus. Amit-amit ada yang kurang kuat atau jebol. Asli, baru belajar sebentar udah jago banget tuh sekarang ya. Oh gitu, PR juga ya perhatiin itu semua. Mending kalau misalnya masih penasaran, langsung aja tanya ke tim kreatif. Udah yuk. Ya udah sekarang aja. Udah yuk. Kalau dari sudut pandang kreatif Indo 5, gimana sih? Kita tanya aja langsung. Halo, saya Indra. Hai, saya Dinan. Satu lagi mana, Pak? Mana ya? Kami dari tim kreatif Indo 5. Perwakilan dari teman-teman Indo 5, ada yang mau nanya nih ke tim kreatif Indo 5. Apa yang menjadi inspirasi tim kreatif Indo 5 jika membuat desain panggung? Inspirasi ya. Sebenarnya sih lebih kepada proses sih sebenarnya. Dari kita terima brief, kita baca briefnya dulu. Makanya kan kadang-kadang kita suka nggak terima nih kalau briefnya yang ngasal-ngasal nih. Kita terima brief yang dari info brief ya, dari brief yang lengkap. Terus habis itu kita terima, habis itu kita pelajarin. Nah, dari situ kan kelihatan mereka maunya apa. Terus eventnya kayak gimana, treatmentnya kayak gimana. Dan ambillah waktu itu kita contoh GNT itu kan emang treatmentnya kayak konser banget ya, cuma dibikin online aja. Makanya kita carinya kita browsing di internet, kita cari aja yang berhubungan dengan broadcast event tuh kayak gimana sih, stage-nya modelnya kayak gimana sih. Berangkat dari situ sih sebenarnya. Sebenarnya masih banyak lagi sih ya Pak ya.
Iya, bisa juga dari pengalaman kita selama bekerja selama ini kan kita juga pernah ngerjain beberapa banyak panggung juga. Dari situ kita bisa juga keluarin lah zaman dulu seperti apa. Dan itu juga kadang-kadang desain itu juga kita ngomongin juga sama masalah teknis. Dan itu yang kadang dilupakan oleh desainer-desainer yang baru. Biasanya masih belum tahu lah kalau LED masangnya seperti apa dan limitasinya seperti apa. Bahwa banyak desain-desain panggung sebenarnya modular. Jadi kita kadang-kadang mereka nggak tahu ukuran pastinya itu berapa. Nah dari situ dari kayak experience juga kita bisa datang dari situ juga sih inspirasi itu bisa. Banyak juga tuh desain-desain panggung yang kelihatannya emang wah, tapi giliran masuk ke produksi nggak bisa dibikin. Kalau dari tim kreatif yang baru nih yang masih terbilang masih junior lah. Apa nih? Kamu kalau menurut dari tim kreatif yang baru masuk ini apa nih Mas tanggapannya Mas Tintan? Tanggapan apa? Inspirasinya? Oh, inspirasi kalau dulu lebih banyak lihat di internet kayak Pinterest gitu desain-desainnya. Cuma karena udah ada 2 orang yang lebih keren jadi gue belajar sama dia. Jadi langsung berguru ke senior-seniornya. Mungkin banget, apalagi dia udah bertahun-tahun. Gue baru berapa tahun, Bre? Iya. Untuk pertanyaan kedua nih. Pertanyaan kedua. Wah. Yang perlu diketahui desain panggung adalah salah satu kunci untuk memenangkan pitching. Apa pembeda desain kreatif Indo 5 dibandingkan desain panggung yang lain? Kita sebenarnya balik dulu ya. Sebenarnya desain itu bukan permasalahan bagus atau tidak. Sebenarnya dia lebih perkara tepat atau tidak pengaplikasiannya. Dan di sini prosesnya kita harus ngikutin proses sebenarnya. Di mana kita mulai dulu tuh. Kita harus tahu keinginan klien seperti apa, brandnya seperti apa, target marketingnya seperti apa, dan program yang ingin dia jalankan seperti apa. Karena tanpa mengetahui hal itu, kita akan cuma membuat desain yang bagus tapi ternyata tidak tepat untuk si klien. Nah dari sini kita namanya proses brainstorming ya, bertiga kita juga harus ketemu juga sama yang marketing yang dapetin si briefnya itu sendiri, dan dia akan menceritakan dulu pertama seperti apa sih mau klien. Dari situ baru kita coba nyari riset. Pertama kita mulai dari riset juga kan, kita cari dulu brandnya, warnanya seperti apa, kemudian mungkin kita bisa juga melihat event-event sebelumnya seperti apa. Dari situ kita bisa nih ngebayangin yang mereka mau seperti apa, jangan sampai lari gitu ibaratnya kan. Intinya adalah benang merahnya dulu dicari. Di situ baru Menyesuaikan. perluasannya ke item-item yang lain. Pokoknya sih intinya ya dengan kita ngolah brief klien sendiri, kita bisa menghasilkan desain yang sesuai dengan klien. Disitulah plus dan bedanya Indo 5 bahwa kita menghasilkan karya yang emang yang diinginkan oleh klien dan tepat sesuai sasaran dan sesuai budgetnya dia gitu. Oke. Dan kita bisa lebih wah lagi kalau budgetnya gede. Jadi semuanya tergantung dari budgetnya ya berarti ya. Nah lanjut nih, pas berhubung banget nih tadi lagi ngebahas mengenai budget. Pertanyaan ketiga nih, bagaimana cara membuat desain agar tidak over budget? Yang pasti sih kita terus koordinasi dengan divisi lain, terutama bagian divisi produksi sama procurement dan juga dari marketing. Jadi kita sama-sama koordinasi juga. Saat kita ngedesain pun kita pakai ukuran juga dan kita kasih lempar ke mereka untuk bisa mendapatkan harga terbaik dari vendor. Intinya kita harus bersinergi antar divisi di Indo 5 sehingga kita bisa memenangkan event, kita menang, Indo 5 senang, dan kita sebagai satu tim sesuai dengan tagline Indo 5 Bro, harus ngomong mulu. Tarsan. Kopi lah. Kopi sebagai dasar aktivitas. Inti kreativitas adalah kopi. Kopi. Ini kuncinya di sini. Tapi tidak cukup dengan hanya itu.
Untuk lebih lanjut mengenai pembuatan panggung, kita tanya aja langsung ke stage manager dan PO dari Indo 5. Kita sedang meeting koordinasi sama tim vendor-vendor untuk membentuk suatu produksi yang akan kita mulai laksanakan di hari Kamis. Jadi rencana kita mulai loading in itu di hari Kamis dan target kita selesai itu di hari Sabtu jam 16 harus sudah clear semua. Jadi sekarang mereka sedang koordinasi bagaimana pemasangan titik awal yaitu dari rigging, terus untuk modul panggung, lari ke lighting, masuk ke sound system beserta dengan kain hitam yang di cover ke seluruh ruangan. Jadi ini mereka semua masing-masing tim vendor produksi sedang melakukan koordinasi agar semua loading in nanti akan berjalan dengan baik dan target selesai di hari Sabtu jam 16 sudah bisa tercapai. Seperti itu. Sekarang saya Aditya Abdi lagi di Ritz-Carlton, Jakarta. Nah, ini mau ada acara apa sih? Sepertinya JNT Express ya 2 tahun yang kelima. Nah, mau tahu keseruannya? Kita tanya aja mendingan ke project officer dari Indo 5 yang mengorganize acara ini. Kebetulan dia ada di sini. Yuk, ikut. Halo Mas Hendri. Halo, apa kabar Mas? Baik. Mas gimana nih Mas kesibukannya Mas nih? Lagi loading stage. Prosesnya udah sampai mana nih? Kalau proses di acara ulang tahun ini sebenarnya sudah 80%, hampir 90% lah ya secara progres untuk semua program. Nah, kalau prosesnya sampai dengan ada stage ini tuh sebenarnya nanti yang lebih bisa ngedetailin tuh stage manajernya. Tapi secara overall, secara general itu ini adalah hasil dari kreativitas timnya Indo 5 pastinya. Oke. Jadi kita tuh bikin konsep dulu bagaimana caranya, terus karena kita juga sekarang menerapkan sistem protokol, kita juga harus bisa balancing dan combining antara event off air yang biasanya kita lakukan dengan event yang dilakukan saat ini gitu. Jadi secara plotting, secara positioning orang-orangnya juga berbeda dengan yang sebelumnya gitu. Setiap eventnya itu selalu berganti konsep, selalu berganti kreativitas. Terus kalau sekarang standar kami untuk membuat sebuah pertunjukan ini adalah standar dari biasanya kalau bikin TV, kalau bikin konser. Standarnya streaming online. Terima kasih Mas Hendri. Sama-sama. Pembuatan panggung melibatkan seluruh unsur event bersama ke dalam satu tema. Panggung merupakan tempat di mana atraksi dipentaskan, yang dapat disaksikan oleh seluruh audiens. Dapat dikatakan bahwa panggung merupakan inti venue di mana seluruh aktivitas akan berpusat dan berfokus di tempat ini. Oleh karenanya, aspek-aspek yang berkaitan dengan perencanaan strategis klien, sifat promosi, tema, hingga sistem operasional harus nampak di panggung. Yang perlu diperhatikan adalah 1. Backstage adalah lokasi di belakang panggung di mana stage manager dan stage crew melakukan tugasnya dalam mengatur arus artis dan performance lainnya keluar masuk. Yang kedua, artist room. Ruang artis adalah tempat pribadi bagi grup artis sebagai tempat standby dan melakukan rias. Ruang artis ini berlokasi tidak jauh dari panggung agar mudah koordinasinya. Yang ketiga, catering room, yaitu ruang makan yang disediakan oleh panitia bagi seluruh artis dan kru yang terlibat. Karena sekarang di masa PSBB, catering room sementara digantikan menjadi nasi box untuk dibagikan perorangan. Gunanya supaya tidak berkumpul di satu tempat. Yang keempat, audio control. Tidak semua jenis event memerlukan ruang audio ini, kecuali event yang bersifat broadcast atau event-event khusus yang harus dihubungkan dengan channel TV atau radio. Yang kelima, FOH, sound control. Pada umumnya bertempat di depan panggung dan center. Ruangan ini ditunjukkan untuk mengatur keseimbangan audio dan pusat kontrol sound system, dan show director memandu event dari FOH. Dan hal yang harus diperhatikan untuk membuat event di ruangan indoor, diantaranya adalah kalian perlu mengetahui secara detail dan presisi mengenai ukuran panjang, kali lebar, kali tinggi area indoor yang akan dibuat menjadi venue acara. Layout yang detail akan menggambarkan semua hal yang ada di area acara, termasuk jika ada pilar di bagian tengah, akses pintu masuk keluar, termasuk emergency exit. Untuk lebih lanjut mengenai stage atau venue, mending kita tanya aja langsung ke stage manager Indo 5. Hai, ketemu lagi dengan saya Kiting. Bisa dilihat progres dari produksi panggung kita untuk acara HUT JNT. Di sini kita sedang melakukan plotting lighting lampu, terus juga sedang balancing sound system, dan sebentar lagi kita akan menyalakan LED.
Kalau bisa dibilang sih progres ini sudah masuk 90%, tinggal finishing aja karena rencana kita nanti jam 18 juga sudah mulai cek sound untuk masing-masing grup band ya. Nah, hari ini sih ada sedikit kesulitan di kita, yaitu bisa dilihat LED karena begitu besarnya LED yang kita pasang. Jadi agak sedikit waktu yang cukup panjang untuk penyelesaian di segi LED. Nah, namun kita tetap yakin jam 18 semua bisa on, bisa kita pergunakan semua dengan baik. Jadi untuk lanjut ke GR, kita harus benar-benar mempersiapkan semua produksian itu bisa dipergunakan dengan sebagaimana mestinya. Terima kasih. Aduh, ternyata yang dijelasin Pak Wahyu tuh keren banget, sumpah. Sumpah, dari ribetnya pembuatan panggung, itu banyak banget kerennya. Terutama aku jatuh hati banget sama desainnya. Gimana? Kamu tuh udah banyak pengetahuan belum mengenai proses pembuatan panggung event? Iya dong, membahas dari A to Z-nya itu kompleks dan detail banget. Tapi kalau udah tahu caranya jadi paham deh. Tapi kalau gue udah ngeliat proses pembuatan panggung, gue tuh ngerasa kayak seneng sendiri gitu. Itu kalau gue sih. Gue juga deh, Dit, jadi seneng sendiri. Ibarat yang digambar, dia realisasikan jadi keren banget. Kayak apa ya? Dream come true. Wah, jadi gak sabar deh besok GR. Hah? Apa? GR? Nah, kenapa lagi nih gini nih? Pasti ada yang kelupaan. Mulai-mulai deh nih. Aku udah siap deh buat GR. Mau tahu kan persiapan Gladi Resik Event? Di episode Ya gak sabar ya. Dapatkan hadiah menarik dengan total hadiah Rp1.500.000 untuk 5 orang pemenang. 5 hadiah Mi Band. Caranya mudah banget, hanya menonton 5 episode dari mudahnya membuat event virtual dengan komen sebanyak-banyaknya di setiap episode. Dan jangan lupa cantumkan di Instagram kalian. That's yang terpenting, jangan lupa subscribe YouTube channel Indonesia 5 dan follow akun Instagram Indo5 @Indonesia5com. Pengumumannya akan di Instagram Indo5 @Indonesia5com setelah episode kelima. Semoga beruntung dan jangan lupa saksikan episode keempat persiapan Gladi Resik Event. Stay tune ya.